Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan YouTube channel BSA 1 UIN Khas Jember. Kali ini teman-teman kita akan membawakan sebuah materi, yaitu tentang ilmu fikih. Nah, kami dari kelompok 2, ya, nama saya Muhammad Umar Fauzi bersama teman saya Nuke Widiernani, ingin sedikit memberikan apa yang kami ketahui tentang ilmu fikih, usul fikih, dan juga qawaid fikih ya. Maka dari itu tetap berada di sini, jangan kemana-mana. Kita akan bareng-bareng membahas tentang itu semua. Dalam Al-Quran tidak kurang dari 19 ayat yang berkaitan dengan kata fikih dan semuanya dalam bentuk kata kerja. Di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisinya, niscaya diberikan kepadanya pemahaman yang mendalam dalam pengetahuan agama. Dari hadis ini dapat ditarik satu pengertian bahwa fikih itu berarti mengetahui, memahami, dan mendalami ajaran-ajaran agama secara keseluruhan. Pengertian fikih dalam arti sangat luas sama dengan pengertian syariah dalam arti yang sangat luas. Kalangan Syafi'iyah mendefinisikan fikih sebagai ilmu tentang hukum syara yang bersifat amalia diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci. Sementara itu, kalangan Hanafiyah mendefinisikan fikih dengan pengetahuan seseorang tentang apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Kalangan Syafi'iyah mutakhirin seperti Imam Ghazali memberikan definisi fikih adalah sumber bagi ilmu tentang akhirat. Dilihat dari sudut bahasa, fikih berasal dari kata fikih yang berarti memahami dan mengerti. Dalam peristilahan syar'i, ilmu fikih dimaksudkan sebagai ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum syar'i amali atau praktis yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalilnya yang terperinci. Mengetahui tentang hukum-hukum syara yang bersifat amalia berdasarkan dalil dengan kata istidlal dalam definisi di atas menggambarkan bahwa fikih merupakan hasil kreativitas mujtahid dalam menggali dalil-dalil tentang suatu persoalan hukum baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah. Hal itu diperoleh bukan melalui taklid. Di samping itu, bukan dikatakan fikih apabila mengetahui hukum Allah melalui ketentuan yang termasuk dalam kategori maklum bi al-durarah. Dalam versi lain, fikih juga disebut sebagai koleksi, hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dan diambil dari dalil-dalilnya yang tafsili. Dengan sendirinya, ilmu fikih dapat dikatakan sebagai ilmu yang bicara tentang hukum-hukum sebagaimana disebutkan. Kata usul fikih merupakan gabungan dari dua kata, yakni usul berarti pokok, dasar, dan pondasi. Yang kedua adalah fikih yang berarti faham yang mendalam. Menurut Muhammad Al-Khudoribi, usul fikih adalah kaidah-kaidah yang dengannya diistinbatkan hukum-hukum syarak dan dalil-dalil tertentu. Abdul Hamid Hakim mengartikan usul fikih adalah dalil fikih secara ijmali atau global, seperti ucapan para ulama, sesuatu yang dikatakan sebagai perintah adalah menandakan sebuah kewajiban. Sesuatu yang dikatakan sebagai larangan adalah menandakan sebuah keharaman, dan sesuatu yang dikatakan sebagai perbuatan Nabi Muhammad SAW, ijma'i atau konsensus para ulama, dan kias atau analogi adalah sebuah hujah atau argumentasi. Menurut Abdul Wahab Khalaf, mendefinisikan dengan ilmu tentang kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sarana untuk memperoleh hukum-hukum syara mengenai perbuatan dan dalil-dalilnya yang terperinci. Di pihak lain, secara detail Abu Zahra mengatakan bahwa ilmu usul fikih adalah ilmu yang menjelaskan kepada mujtahid tentang jalan-jalan yang harus ditempuh dalam mengambil hukum-hukum dari nas dan dari dalil-dalil lain yang disandarkan kepada nas itu sendiri. Oleh karenanya, usul fikih juga dikatakan sebagai kumpulan kaidah atau metode yang menjelaskan kepada ahli hukum Islam tentang cara mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syara. Jadi, definisi di atas dapat disimpulkan bahwa usul fikih adalah
pengetahuan mengenai berbagai kaidah dan bahasan yang menjadi sarana untuk mengambil hukum-hukum syarak mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalilnya yang terperinci. Atau usul fikih adalah himpunan kaidah dan bahasan yang menjadi sarana untuk mengambil dari hukum-hukum syarak mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalil yang terperinci. Qawaid fikih atau kaidah fikih terdiri dari dua suku kata, yaitu kata kaidah dan kata fikih. Kata kaidah secara bahasa atau etimologi berarti asal atau asas. Adapun secara istilah, kaidah berarti proposisi universal yang sesuai bagi partikular di bawahnya. Kata qawaid merupakan bentuk plural atau jamak dari kata qaidah atau kaidah, istilah dalam serapan bahasa Indonesia. Kata kaidah sendiri secara literasi berarti asas, landasan, dasar, basis atau pondasi. Kaidah dapat juga bermakna ajaran, garis panduan, formula, pola atau metode. Maknanya sama dengan asas atau prinsip yang mendasari suatu hal. Suatu hal tersebut bisa berarti bangunan, agama atau lainnya. Mayoritas ulama usul sendiri mendefinisikan kaidah dengan hukum yang biasa berlaku secara universal yang bersesuaian dengan sebagian besar bagian-bagian atau partikularnya. Sedangkan arti fikih secara etimologi adalah pemahaman. Menurut istilah, fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum syariat amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang tafsili atau terperinci. Dengan demikian, kaidah fikih berarti asas, landasan, dasar, basis atau fondasi fikih. Dalam terminologi fuqaha, kaidah fikih adalah ketentuan umum atau universal yang mencakup seluruh atau sebagian besar partikular di bawahnya, sehingga hukum diketahui darinya. Pengertian yang lebih sederhana dari kaidah fikih adalah sebuah pedoman umum atau kaidah-kaidah universal bagi pelaksanaan hukum Islam aplikatif. Terima kasih, cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.